Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa dari kelas 12 MIA Albiruni. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses transfer elektron. Jadi, transfer elektron merupakan tahapan terakhir dari respirasi aerob yang nantinya akan menghasilkan ATP dan H2O sebagai hasil akhirnya. Nah, dalam transfer elektron, oksigen berperan sebagai penerima elektron terakhir yang nantinya akan membentuk H2O yang akan dikeluarkan dari sel. Disebut dengan transfer elektron karena dalam prosesnya terjadi transfer elektron dari satu protein ke protein yang lain. Elektron yang ditransfer berasal dari NADH dan FADH2 yang telah terbentuk sebelumnya. Elektron akan ditransfer dari tingkat energi tinggi menuju tingkat energi yang lebih rendah sehingga akan melepaskan energi yang akan digunakan untuk membentuk ATP. Pada membran dalam mitokondria terdapat kompleks protein 1, kompleks protein 2, ubiquinon, kompleks protein 3, sitokrom C dan CTC dan kompleks protein 4. Nah, elektron akan ditransfer ke masing-masing protein tersebut untuk membentuk ATP, sedangkan molekul O2 akan berperan sebagai penerima elektron terakhir dan nantinya akan berubah menjadi H2O. ATP akan dihasilkan oleh enzim ATP sintase melalui proses yang disebut dengan kemiosmosis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan transfer elektron. Nah, tahap pertama, NADH akan melepaskan elektronnya kepada kompleks protein 1. Peristiwa ini membebaskan energi yang memicu dipompanya H+ dari matriks mitokondria menuju ruang antarmembran. NADH yang telah kehilangan elektron akan berubah menjadi NAD+. Elektron akan diteruskan kepada ubiquinon, kemudian elektron diteruskan kepada kompleks protein 2. Hal ini akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antarmembran. Kemudian elektron akan diteruskan kepada sitokrom C. Elektron akan diteruskan kepada kompleks protein 4. Hal ini juga akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antarmembran. Nah, elektron kemudian akan diterima oleh molekul oksigen yang kemudian berkaitan dengan 2 ion H+ membentuk H2O. Bila dihitung, transfer elektron dari bermacam-macam protein tadi memicu dipompa 3H+ keluar menuju ruang antarmembran. Nah, H+ atau proton tersebut akan kembali menuju matriks mitokondria melalui enzim yang disebut dengan ATP sintase. Lewat H+ pada ATP sintase akan memicu tersebut membentuk ATP secara bersamaan. Karena terdapat 3H+ yang masuk kembali ke dalam matriks, maka terbentuklah 3 molekul ATP. Nah, proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sintase tersebut dinamakan dengan kemiosmosis. Ini adalah tahapan transfer elektron yang saya telah jelaskan tadi. Jadi, penjelasan tadi adalah proses transfer elektron yang berasal dari molekul NADH. Lalu, bagaimanakah dengan transfer elektron yang berasal dari FADH2? FADH2 akan mentransfer elektronnya bukan pada kompleks protein 1, namun pada kompleks protein 2. Nah, transfer pada kompleks protein 2 tidak memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antarmembran. Setelah dari kompleks protein 2, elektron akan ditangkap oleh ubiquinon dan proses selanjutnya sama dengan transfer elektron dari NADH. Jadi pada transfer elektron yang berasal dari FADH2 hanya terjadi 2 kali pemompaan H+ keluar menuju ruang antarmembran. Oleh sebab itu, dalam proses kemiosmosis hanya terbentuk 2 molekul ATP saja. Jadi kesimpulannya adalah 1. NADH yang menjalani transfer elektron akan menghasilkan 3 molekul ATP, sedangkan 1 molekul FADH2 yang menjalani transfer elektron akan menghasilkan 2 molekul ATP. Disinilah akhir dari respirasi aerob molekul glukosa. Respirasi ini akan menghasilkan energi sebanyak 36 atau sampai dengan 38 ATP, dengan hasil akhir berupa CO2 dan H2O yang akan dikeluarkan dari tubuh sebagai zat sisa respirasi. 1 molekul glukosa dengan atom C ketika mengalami respirasi aerob akan melepaskan 6 molekul CO2. Karbon dioksida tersebut dibebaskan pada tahap dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Nah, mungkin cukup sekian yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.